Happy weekend, you people! Hai you people, happy weekend. Kembali lagi bersama aku Fahri. Dan aku Yoli. Kita lagi ada di program Yunis Weekend. Untuk you people dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih nih, keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Jadi seperti biasa, aku dan Fahri akan menyajikan beberapa informasi menarik untuk you people di rumah. Jadi stay tune sampai akhir. Informasi pertama datang dari Kota Batam Kepri nih, di mana warga di belakang padang Kota Batam Kepri yang merupakan pulau perbatasan Indonesia dan Singapura menggelar pesta rakyat untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-78 RI. Bener banget Ri, jadi di perayaan itu diisi dengan berbagai bazar UMKM. Ada karnaval dan juga malam pertunjukan. Dan gak lupa juga ada yang sangat spesial nih. Dan belum tentu ada di hut-hut dan perayaan di kota lainnya. Yakni adalah lomba speedboat atau kapal cepat. Jadi seperti apa nih keseruan perayaan di pulau perbatasan antara Indonesia dan Singapura? Berikut liputannya. Perayaan HUT RI di Pulau Belakang Padang memang selalu menarik dan meriah. Setiap tahunnya, berbagai pesta rakyat selalu digelar di pulau ini, hingga menarik perhatian masyarakat, bahkan dari negara tetangga. Perayaan Hari Kemerdekaan di Pulau Perbatasan Singapura ini diisi dengan bazar oleh ratusan UMKM, karnaval, malam pertunjukan, lomba joget lambak, dikir barat, lomba perahu layar, lomba perahu ketinting, hingga lomba speedboat atau kapal cepat. Camat Belakang Padang Yudi Atmajianto mengungkapkan, acara ini telah menjadi tradisi bagi masyarakat sekitar dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Selain itu, perayaan HUT RI ini juga menjadi ajang pelestarian adat dan budaya di Pulau Penawar Rindu Belakang Padang. Pada tahun ini total yang disiapkan pihaknya dengan berbagai sponsor mencapai 70 juta rupiah. Yudi memprediksi tak kurang dari 5.000 orang akan mengunjungi Belakang Padang selama perayaan HUT RI yang berlangsung beberapa hari ini. Pada tahun ini alhamdulillah yang bisa kita lombakan itu sampan layar, kemudian ada speedboat race ini sekarang final. Kemudian tahun ini juga Pak Haji Hasim menambah kategori ketinting. Nah tadi ketinting sudah kita lihat sudah ada pemenang tadi. Jadi semuanya itu menggambarkan bahwa warga kami yang berada di perbatasan ini semangat dan antusias menyambut kemerdekaan. Berarti ketinting baru tahun ini ya Pak ya? Iya, dulu pernah, tapi untuk beberapa tahun terakhir sejak COVID baru kali ini kita lomba kembali. Jadi alhamdulillah tahun ini kita didukung sepenuhnya untuk lomba laut ini. Ini buat ini tadi dia loh. Kalau penonton luar biasa dari Batam, dari luar negeri juga ada Singapura, Malaysia, terus kemudian dari Batam banyak. Jika dibanding tahun lalu, kalau jumlah peserta pemain di lautnya jauh lebih banyak ini hari ini lebih banyak tahun ini, dan juga penonton juga lebih banyak tahun ini. Ya, karena sudah mulai mengetahui bahwa setiap 17 ramai pada. Meriahnya perayaan HUT RI di Belakang Padang ini sontak mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Pasalnya, momen pesta rakyat di Belakang Padang selalu memberikan kesan tersendiri bagi masyarakat. Sedangkan bagi para pelaku UMKM, perayaan ini membawa berkah bagi mereka. Mereka pun berharap semarak HUT RI di Belakang Padang akan terus bertambah meriah setiap tahunnya. Perayaan 17 Agustus seperti ini apakah hal yang momen paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat atau bagaimana? Pasti, karena pulau ini pernah mau dirubah 17 ini, tapi memang tidak boleh sama masyarakat. Memang ini tradisi di masyarakat pesisir Pulau Batam ini untuk di Belakang Padang memang setiap 17. Nanti akan ada lagi di Pulau Bulang.
Tanjung Riau. Saya juga udah dapat proposalnya, tapi belum tahu saya jadi. Karena saya dianggap tokoh masyarakat di Pulau Batam. Kalau bisa tahun depan lebih meriah lagi ya Pak ya? Insya Allah. Itu semua. Jadi kalau rezeki ada ya pasti kita dukung. Karena kita juga tujuan silaturahmi. Apa juga bilang Bazar nih? Lancar di sini kalau 17 Agustusan Bang. Ya ginilah momen setahun sekali Bang. Setiap 17 Agustus Abang jualan berarti Bang sini Bang? Insya Allah ya jualan. Agustus pun ada jualan. Agustus pun jualan ya? Iya. Oke. Bang, kalau satu hari ini, beberapa hari ini kan udah jualan ya Bang ya? Iya. Berapa dapatnya per hari Bang kira-kira? Kira-kira ya? Iya. Mungkin 1 juta dapat apa? Berapa kali lipat dibanding biasanya Bang? Bisa sampai 10 kali lipat dalam. Bisa. Dari Batam Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Informasi kedua YouPeople masih suasana kemerdekaan nih, di mana PT Freeport Indonesia memecahkan rekor dunia dari Guinness World Record karena berhasil membentangkan bendera merah putih raksasa dengan ukuran 3.431,25 meter persegi. Nah, jadi setelah pembentangan bendera, PT Freeport ini juga menggelar konser musik Kita Satu yang juga meraih rekor muri nih sebagai konser musik tertinggi di Indonesia. Seru banget ya, Ri. Jadi seperti apa kira-kira keseruan di PT Freeport? Nah, berikut liputannya. Menyemarakan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, PT Freeport Indonesia berhasil memecahkan rekor dunia Guinness World Record setelah berhasil membentangkan bendera merah putih dengan ukuran 3.431,25 meter persegi. Bendera merah putih raksasa itu dibentangkan di lereng tambang Grasberg, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Aksi itu merupakan ungkapan rasa cinta terhadap tanah air dari PT Freeport Indonesia yang ditujukan kepada seluruh penjuru dunia. Selain membentangkan bendera raksasa, PT Freeport juga menggelar konser musik di puncak tertinggi dengan tajuk Konser Kita Satu yang dimeriahkan penampilan band legendaris Indonesia Slang. Konser tersebut juga meraih rekor muri karena digelar di puncak tertinggi di area tambang Grasberg Freeport pada ketinggian 4.285 meter di atas permukaan laut. Tim UTV mengabarkan. Nah, YouPeople, ini berita selanjutnya ada momen unik yang terjadi saat upacara peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia yang digelar di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Iya, di mana pengibaran bendera merah putih ini juga melibatkan 3 ekor gajah Sumatera yang bertugas sebagai pengibar bendera. Jadi seperti apa momen unik 3 gajah jadi pengibar bendera merah putih? Ini dia liputannya. Beginilah aksi 3 ekor gajah Sumatera yang menjadi pasukan pengibar bendera di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Riau. 3 ekor gajah masing-masing bernama Bankin, Vera dan Indah ini juga dipandu oleh pawangnya dalam menjalankan tugasnya sebagai pengibar bendera. Sebelum dikibarkan, bendera dibawa oleh 3 petugas dan diikuti 3 ekor gajah. Kemudian tali bendera digerek oleh gajah bernama Vera. Dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, gajah Vera sukses menarik tali bendera hingga ke ujung tiang. Sementara itu, PLH Kepala BBKSDA Riau Hartono menyebut, pengibaran bendera dengan melibatkan 3 ekor gajah ini baru pertama kali terjadi di Riau. Tujuannya adalah sebagai sarana edukasi dan sosialisasi ke masyarakat bahwa gajah dilindungi ini bisa berperan serta di perayaan HUT ke-78 Republik Indonesia. Bahkan dalam persiapannya, ketiga gajah ini hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk berlatih menarik tali bendera. Tim UTV mengabarkan.
You People, tampaknya kemeriahan HUT ke-78 RI tidak hanya dirasakan bagi kita-kita yang sedang sehat nih, Oli. Benar. Jadi kemeriahan HUT ke-78 RI turut dirasakan sejumlah pasien hemodialisa atau pasien cuci darah di salah satu rumah sakit swasta. Benar banget, Ri. Jadi sejumlah pasien yang meskipun lagi menjalani proses cuci darah dengan asyiknya mengikuti lomba makan kerupuk meskipun terbaring di ranjang rumah sakit. Jadi bukan yang sehat aja bisa mengikuti keseruan dari Hari Kemerdekaan, tapi mereka yang sakit juga bisa. Wah, keren banget nih, apresiasi ya untuk pihak rumah sakitnya. Iya. Nah, jadi gimana tuh keseruannya kira-kira? Yuk kita lihat berikut liputannya. Lomba dalam merayakan HUT ke-78 Republik Indonesia turut digelar di salah satu rumah sakit swasta. Namun, kali ini bukan para perawat ataupun dokter yang mengikuti lomba, melainkan para pasien hemodialisa atau cuci darah. Dari video yang viral di media sosial ini terlihat, sejumlah pasien hemodialisa ini mengikuti lomba makan kerupuk, meski terbaring di ranjang serta selang yang masih terpasang di tangan. Meski menjalani proses cuci darah, mereka tampak antusias memakan kerupuk yang dipegang oleh keluarga maupun perawat. Di mana kerupuk tersebut diikat pada seutas tali dan kayu kecil lalu diangkat setinggi kepala pasien. Lomba makan kerupuk ini akhirnya berhasil dimenangkan oleh pasien dari ranjang nomor 7. Pasien yang merupakan seorang pria itu lantas menerima sebuah hadiah bungkus coklat dari petugas rumah sakit. Meski perlombaan itu menimbulkan pro dan kontra, namun sejumlah netizen turut mendukung karena menghibur para pasien. Tim UTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Yunis Weekend edisi kali ini. Saksikan Yunis Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Tetap jaga kesehatan dimanapun You People berada dan selamat berakhir pekan. Salam sehat, sampai jumpa. Bye. Happy weekend, You People!